Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Audi di Stimik Amit Bandung Business Update. Nah, topik yang kali ini mau aku bahas itu tentang makanan. Wah, makanan apa tuh? Tapi bukan tentang makanan ya, tapi tentang pangan. Jadi, topik kali ini yaitu Business Insight Why Food Security is Important. Nah, kok food security gitu ya? Maksudnya apa keamanan makanan gitu ya? Bukan itu, tapi yang di sini yang dibahas itu ketahanan pangan gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu juga, itu konflik bersenjata ini ya yang sekarang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu mengakibatkan efek jangka pendek dan juga jangka panjang gitu ya. Itu tuh udah ngerugiin banget dan seringkali nggak bisa diubah, dan itu tuh bisa nular ke lintas generasi gitu ya. Generasi sekarang ke generasi selanjutnya itu bisa menular gitu ya. Jadi konflik bersenjata ini secara langsung juga itu mengakibatkan kerawanan pangan ya, dan juga kelaparan karena terganggunya dan hancurnya sistem pangan. Dengan begitu ya, jadi populasi petani ini itu berkurang ya. Kalau udah begitu, infrastruktur pun bisa hancur, jadinya kuranglah si ketahanan tersebut. Kalau ketahanannya udah kurang, otomatis jadi rentan. Jadi kerentanannya meningkat, ketahanannya berkurang gitu. Kalau udah kayak gitu juga, akses pasar ini jadi terganggu dan otomatis harga pangan ini semakin meningkat. Jadi barang dan jasa itu bisa sampai nggak tersedia sama sekali ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu? Kenapa pangan ini tuh? Jadi makanan ini tuh sebagai senjata perang ya. Loh, kok senjata perang? Senjata ya senjata gitu, bukan makanan ya. Tapi di sini itu secara tidak langsung makanan itu tuh kalau tersedia gitu ya, ditahan makanan itu selama masa konflik, itu bisa jadi senjata yang sama kuatnya gitu ya dengan senjata bom atau bahan peledak dari pasukan lawan. Jadi pengendalian pasokan makanan selama perang ini tuh penting ya, karena perang itu mengganggu pola musim tanam, terus populasi petani pun tergusur, dan juga mencegah pengangkutan makanan di wilayah konflik. Jadi ada yang lagi konflik, ada makanan yang mau diangkut gitu, jadinya itu bisa diblokir gitu, bisa terganggu ya. Dan biaya ekonomi akibat perang ini juga bisa memiskinkan warga negara dan juga pemerintah daerah, sehingga mereka ini nggak bisa beli atau ngedistribusiin si makanan yang dibutuhin. Jadi meskipun ada, nggak bisa distribusiin itu karena biayanya cukup tinggi. Dan juga perang di Ukraina ini tuh udah mengintensifkan krisis pangan dan energi yang lebih luas gitu ya. Dampaknya itu cukup akut dari awal tahun lalu itu karena si jutaan ton biji-bijian ini tuh diblokir ya. Jadi jutaan ton biji-bijian Ukraina ini diblokir di Laut Hitam. Jadi bahkan sebelum perang Ukraina itu kerawanan pangan itu udah meningkat ya sebenarnya di seluruh dunia itu. Karena si Rusia ini tuh pengekspor gandum terbesar di dunia. Jadi sekitar 18% itu hampir 20% dari ekspor global di tahun 2021. Sedangkan Ukrainanya itu nyumbang 10% yang lainnya. Jadi sekitar 35% populasi dunia yang bergantung sama gandum sebagai makanan pokok mereka itu menjadi sebuah kejutan gitu ya, kejutan yang signifikan. Jadi invasi ini kemungkinan memperburuk inflasi harga pangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, serta berdampak juga sama beberapa negara termiskin dan juga paling rentan. Nah, produksi dan distribusi yang terhambat oleh perang ini itu tuh mengakibatkan, memicu kenaikan harga bahan pokok di seluruh dunia. Bahkan Rusia sendiri ini kan udah ngelarang ya ekspor gandum, jadi mereka fokusin buat di negara mereka gitu. Adapun Ukraina aja itu belum mampu memulihkan kapasitas produksinya di jangka waktu dekat ya, keadaannya sedang krisis, sedang genting. Jadi di Uni Eropa ini harga makanan, minuman beralkohol, dan rokok ini tuh udah ningkat 4,1% ya sejak Februari lalu. Dan sementara itu dari Januari 2022 aja udah naik 3,5%. Nah, jadinya si ketahanan pangan itu ngacu sama akses seseorang terhadap makanan yang aman dan juga bergizi. Jadi konsep ini tuh merupakan konsep yang multidimensi ya. Jadi ada beberapa elemen gitu. Elemen sistem pangan yang berbeda, jadi termasuk produksi, pengolahan, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, ketahanan pangan ini mencakup semua titik akses gitu ya, mulai dari aksesnya fisik, ekonomi, sosial, dan juga pasokan pangan. Nah, kan tadi kita udah bahas kenapa ini tuh penting banget gitu ya, kenapa jadi senjata perang makanan itu. Nah, sekarang kita harus tahu juga dong, apa aja sih yang membuat ketahanan pangan ini jadi kuat gitu. Jadi ada 4 pilar ya, ada 4 pilar ketahanan pangan. Jadi struktur ketahanan yang pangan bergantung pada 4 pilar penting ini tuh, yang pertama ada ketersediaan, akses, stabilitas, dan juga pemanfaatan. Nah, yang pertama kita langsung bahas aja akses. Jadi pilar pertama ini tuh mencakup sarana untuk mendapatkan makanan yang cukup.
Jadi ketahanan pangan ini tuh perlu dipastiin sumber makanan yang berkualitas itu dapat dijangkau dan setiap orang tuh punya sumber daya dan juga alat buat memproduksi dan juga membeli si makanan itu. Nah, jadi aksesnya ada dua ya. Yang pertama ini kan ada akses fisik. Jadi akses fisik itu jadi mencakup si pasokannya, terus sumber dayanya, terus lokasinya juga harus memadai. Kemudian ada akses sosial ekonomi. Jadi ini tuh dilihat dari status sosial ekonomi orangnya, terus harga barangnya, dan juga keuangan rumah tangganya gitu. Oke, tadi yang pertama kan ada akses, yang kedua ada ketersediaan atau availability. Nah, pilar kedua ini tuh berkaitan sama keberadaan makanan tersebut ya. Jadi ketersediaan pangan itu kita lihat dulu produksinya, terus distribusinya, dan juga pertukaran untuk memastikan makanan itu cukup buat semua orang. Nah, jadi apa sih ketersediaan itu ngecakup hal apa aja? Nah, ada 3. Yang pertama itu kecukupan. Jadi ketersediaan itu cukup nggak gitu ya. Jadi diukur buat memenuhi kebutuhan penduduk itu cukup atau enggak. Terus yang kedua ada keteraturannya. Dilihat apakah makanan yang tersedia ini tuh ada gitu secara berkala gitu ya. Terus menerus sepanjang tahun tuh ada nggak, teratur nggak nih gitu. Terus yang ketiga ada varietas. Jadi kayak beragam gak nih gitu, dilihat variasinya ya dari makanan itu memenuhi kebutuhan nggak dan preferensi dari si penduduknya gitu. Oke, tadi kan ada akses, terus yang kedua tadi ada ketersediaan, terus ini kita ada pemanfaatan ya. Nah, pemanfaatan itu gimana? Nah, jadi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan pangan yang tepat gitu ya. Jadi hal yang dicakupnya itu kayak persiapan, terus penyimpanan makanannya gimana, terus masaknya itu gimana gitu. Jadi si nutrisinya juga agar bisa diserap dengan tepat gitu, dimanfaatkan dengan baik. Jadinya makanan itu harus aman dan juga bergizi. Terus yang terakhir ya, pilar yang keempat itu ada stabilitas. Jadi kan terus dilihat tadi bisa diakses, tersedia, terus dimanfaatin. Nah, udah 3 itu dijalanin tapi nggak stabil gitu, sama aja bohong gitu. Jadi harus kita lihat gitu, lamanya waktu individu ini tuh ngakses pasokan makanan yang cukup ini stabil nggak gitu, ada lonjakan, fluktuasi nggak gitu ya, selama misalkan guncangan tiba-tiba, atau sumber makanan ini tuh tersedia nggak secara teratur gitu. Jadi penting ya buat memiliki pasokan makanan yang stabil dan cukup untuk memberi makan semua orang dalam suatu populasi di suatu daerah gitu. Oke, tadi kita udah bahas makanan sebagai senjata perang, terus ada 4 pilar ketahanan pangan, terus ini terakhir ada konklusi. Nah, jadi apa sih, kenapa gitu? Kenapa penting banget ketahanan pangan ini? Karena ketahanan pangan itu merupakan aspek yang jadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan suatu negara buat masa depannya gitu. Kalau kita nggak nyiapin, bahkan diabaikan gitu, udahlah bodo amat gitu. Saat kita hidup di keadaan yang damai, ini lagi damai-damai ini adem ayem gitu ya, nanti waktu ada ancaman serius, itu bencana alam, perang lah, ini itu segala macam, kita nggak ada ketahanan pangan yang kuat, itu sangat berdampak gitu. Nah, sebenarnya di ketahanan pangan ini tuh apa aja yang terlibat? Nah, jadi ini tuh melibatkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Jadi baik dari yang produksi, distribusi, dan juga aksesibilitasnya gitu ya. Jadi melibatkan berbagai faktor seperti produksi pertanian, terus keberlanjutan sumber daya alam, stabilitas ekonomi, kebijakan pangan, dan juga mitigasi risiko bencana. Jadi saat negara ini nggak mentingin ketahanan pangannya, waktu mereka ngerencanain pembangunan, itu bisa jadi akar dari semua permasalahan yang ada gitu ya. Misalkan negara tersebut terlalu bergantung sama impor pangan, jadi mereka tuh rentan ya. Jadi mereka tuh cenderung mudah terkena fluktuasi harga dari pasar internasional, dan itu ngakibatin kekurangan pasokan gitu ya dari si pasar globalnya. Jadi selain itu, ketika sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik, itu kita ketika pola pertaniannya tidak berkelanjutan juga, negara itu beresiko mengalami kekurangan pangan akibat kerusakan lingkungan atau penurunan dari produktivitas si industri pertanian ini gitu. Dan ancaman terhadap ketahanan pangan juga punya konsekuensi yang lebih serius lagi ya bagi negara dan penduduknya. Jadi ketika ketahanan pangannya nggak kuat nih, kurang kuat atau tidak kuat sama sekali, kekurangan pangan ini tuh bisa menyebabkan ya kelaparan ya. Namanya juga makanan dimakan, mereka nggak makan ya lapar gitu ya, kelaparan, malnutrisi. Yang sekarang lagi ramai itu kan stunting, itu kan nutrisinya tidak terpenuhi gitu ya. Nah dari situ jadinya menyebabkan gangguan sosial yang luas, jadi juga mengganggu stabilitas politik, terus tingkat kemiskinannya makin meningkat ya, karena kan kelaparan di mana-mana, dan itu tuh menghambat ya pertumbuhan ekonomi itu jadi terhambat gara-gara ketahanan pangan yang
tidak kuat ini gitu. Jadi ngelihat kejadian yang berlangsung saat ini tuh kayak konflik Rusia sama Ukraina, jadi jelas gitu ya kalau kita nggak dapat pasti gitu memprediksi apa yang bakalan terjadi di masa depan. Makanya gitu, oleh karena itu penting bagi kita buat mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, terutama dalam hal kebutuhan pokok. Nah, jadi kan kita kan nggak tahu ya, kan tadi seperti yang udah dijelasin juga, nggak pasti gitu, masa depan tidak pasti. Jadi penting bagi pemerintah, terus kita sebagai masyarakat, dan juga sebagai individu untuk mengambil langkah-langkah dan persiapan yang tepat. Nah, ada 3 nih ya. Nah, langkah yang pertama itu diversifikasi sumber pasokan pangan menjadi penting. Jadi diprioritasin itu. Kita anggap itu penting itu pangan tuh. Jadi dengan ningkatin produksi pertanian lokal dan juga ngurangin ketergantungan sama impor pangan, ini bisa dilakuin sebagai dukungan gitu ya. Kita ngedukung ke petani lokal, terus kita kembangin teknik pertanian yang berkelanjutan, dan juga kita investasi ke infrastruktur pertaniannya. Terus yang kedua ada perlindungan terhadap infrastruktur kritis seperti gudang penyimpanan pangan. Nah, kayak seperti tadi di 4 pilar kan ada ketersediaan, terus akses kayak gitu-gitu, itu kan otomatis kita ada penyimpanannya gitu, ada gudang penyimpanannya. Jadi kita lihat jaringan distribusinya dan juga sistem pasokan air bersihnya itu harus diperhatikan gitu. Jadi itu tuh sangat penting ya. Jadi kalau kita investasi dalam infrastruktur yang kuat dan tahan bencana, itu tuh nantinya dapat membantu meminimalkan dampak yang mungkin terjadi dalam situasi darurat. Misalkan lagi ada yang tadi bencana ya, lagi ada perang, tapi ketahanan pangannya udah ada antisipasi duluan lah, jadinya itu bagus gitu ya. Harus ditingkatkan kesadaran seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu ada edukasi ya dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan dan manajemen krisis. Ya, jadi itu tuh nggak boleh diabain ya. Jadi kayak pelatihan mengenai pertanian berkelanjutan, terus pengelolaan air, kayak penyimpanan dan pengawetan makanan juga itu penting banget ya. Jadi itu bisa ngebantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan nantinya mampu mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Jadinya kita berusaha aja dulu lah semaksimal mungkin. Kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi kita minimal ada usaha dari sekarang buat antisipasi hal yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman, topik kali ini, why food security is important. Dan jadi kenapa penting banget sih ya, karena itu hal yang mendasar gitu ya, namanya juga kebutuhan pokok, ya otomatis harus kita tingkatkan kesadaran kita gitu terhadap ketahanan pangan ini. Oke, itu jadi menurut teman-teman semua gimana nih, kenapa sih bisa penting banget? Ada pendapat, sanggahan, atau mungkin menentang gitu ya, oh nggak penting lah makan mah, gue juga biasa puasa gitu misalnya kayak gitu ya. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.